Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Dawud ibni Sulaiman al-Ashkariyu. Hadasana Muhammad ibni Ali rupani Abu Hashim ibni Abi Khidasin al-Mausiliyu. Kola hadasana Muhammad ibni Mikhson an Ibrahim ibni Abi Ghoblah an Abdillah ibni Dailamiyi an Hudzaifah. Qala berkata siapa Hudzaifah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak balu tidak menerima siapa Allah li sahibi bid'ah bagi orang yang mengerjakan bid'ah. Bid'ah itu model atau tambahan di dalam agama. Tidak menerima sauman puasanya, wala dan tidak solatan solatnya, wala dan tidak sodakotan sodakohnya, wala dan tidak hadan hajinya, wala dan tidak umrotan umrohnya, wala dan tidak jihadan jihadnya, wala dan tidak sorfan ibadah wajibnya, wala adlan dan tidak adlan ibadah sunnahnya. Yakhruju keluar dia minal islami dari Islam, kama takhruju seperti keluarnya apa asy'aratu rambut minal ajini dari adunan roti. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hadis Ibnu Majah diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, Nabi bersabda, Allah tidak menerima orang yang mengerjakan bid'ah. Jadi amalannya orang yang mengerjakan bid'ah itu tidak diterima oleh Allah. Bid'ah itu ya model dalam agama, model dalam ibadah, di mana Allah dan Rasul tidak mengerjakan itu, kemudian dia mengerjakannya. Walaupun kadang-kadang niatnya wah bid'ah hasanah umpamanya. Namanya bid'ah itu ya dolalah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu salah, sesat, dan setiap yang salah, yang sesat diancam neraka. Karena apa? Agama itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian. Jadi agama sudah sempurna. Maka kita nggak boleh kemudian nambah-nambahi. Lah kalau kita nambah-nambahi berarti kita punya anggapan bahwa agama belum sempurna. Nah, tambahan-tambahan dalam agama, dalam ibadah itu dikatakan bid'ah. Kalau tambahannya di dalam urusan dunia ya nggak apa-apa ya. Umpamanya dulu nggak ada motor, sekarang ada motor ya nggak apa-apa. Tapi kalau tambahannya itu kok di dalam urusan ibadah, lah itu tentunya ya nggak boleh. Tambah dalam ibadah itu ya nggak boleh, karena agama itu sudah ditentukan. Yang membimbing masalah agama itu ya Allah dan Rasulnya. Lah kok orang itu tetap mengerjakan bid'ah, walaupun dia mengerjakan puasa, walaupun mengerjakan sholat, walaupun mengerjakan sedekah, walaupun haji, walaupun umroh, walaupun jihad, atau mengerjakan ibadah wajib atau ibadah sunnah,
maka tidak akan diterima oleh Allah. Lah kalau ibadahnya nggak diterima, ya nggak dapat pahala, ya nggak sah. Ya seperti orang yang ibadah, orang yang tidak ibadah. Jadi kalau orang itu ibadahnya ditolak oleh Allah, ya sama halnya orang itu nggak ibadah. Lah kalau nggak ibadah ya diancam neraka kan. Wa mayutillaha wa rasulahu yudkhilul jannat wa mayaksillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro. Berarti sama halnya tidak ibadah itu. Bahkan gambarannya orang itu seperti sebenarnya orang itu telah keluar dari Islam. Jadi orang yang mengerjakan bid'ah itu walaupun dia itu kayaknya ya masih mengerjakan amalan-amalan orang Islam. Ya kayaknya masih sholat, puasa, haji. Namun hakikinya orang itu sudah keluar dari Islam. Makna Islam itu kan menyerah dengan hukum-hukum Allah, hukum Nabi, contoh dari Allah, contoh dari Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada contoh yang paling baik ya Rasul. Nah, kalau kita orang Islam yang menyerah, ya tentunya apa yang dicontohkan Rasul itulah yang kita kerjakan. Jangan punya anggapan, wah kayaknya itu terlalu ringan itu, wah kayaknya, berarti dia belum Islam. Punya anggapan, wah itu belum sempurna itu, wah kayaknya hanya begitu saja, kok kayak kurang berbobot, doanya pendek amat itu, kok nggak pakai, lah macam-macam, akhirnya ditambah-tambah sendiri. Yang punya anggapan, walaupun punya anggapan niatnya baik, tujuannya baik lah. Ini salah. Bahkan orang tadi dikatakan sudah keluar dari Islam. Seperti keluarnya rambut dari adonan roti. Maksudnya apa? Enggak kelihatan ya. Sebenarnya dia telah keluar dari Islamnya, namun tidak kelihatan. Enggak membekas. Seperti rambut itu kalau di dalam adonan roti, adonan kue atau adonan bakwan, namanya ada rambutnya. Terus kita tali pak kelusus itu, nggak ada kelihatan sama sekali. Artinya nggak membekas sama sekali. Maksudnya nggak ada pahala yang terbawa itu nggak ada. Seperti ketika rambut dicabut itu nggak ada. Adonan roti yang ikut katut bersama rambut itu nggak ada. Maklusus bersih sih. Nggak ada satupun amalan yang diterima. Nah, maka dari itu ya tentunya masalah bid'ah ini wah sangat berbahaya sekali. Maka dari itu harus kita hindari, harus kita jauhi. Karena kalau kita masih mengerjakan bid'ah, maka amalan ibadah kita menjadi sia-sia, nggak ada gunanya. Maka harus dibersihkan. Alalillahi dinul kholis. Ingatlah bahwa agama Allah agama yang murni, agama yang bersih, gak kecampuran bid'ah, khurafat, syirik, tahayul. Lah terus untuk kita bisa melihat itu bid'ah atau tidak, ukurannya apa? Ya ukurannya Quran hadis. Kalau pas cocok dengan Quran hadis ya nggak ditambah, ya nggak dikurang. Itu yang benar. Namun kalau kok itu ditambah-tambah atau dikurang-kurang, ya itu yang namanya bid'ah. Karena apa? Agama sudah sempurna, dicontohkan oleh Nabi. Kita nggak berhak kemudian ngutak-atik agama. Nanti rusak seperti orang Yahudi Nasrani. Agama sudah sempurna, namun akhirnya dikoreksi sendiri, dievaluasi sendiri. Lah ini berarti menganggap agama belum sempurna. Hadatsana Abdullah ibni Sa'idin, hadatsana Bishr ibni Mansur al-Khoyatu an Abi Zaid an Abil Mughirah an Abdillah ibni Ayasin ibni Abbasin. Qala berkata Abdullah bin Abbas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aba menolak, moh, gemang,
tidak mau. Siapa Allahu Allah? Aya kok bala bahwa menerima siapa Allah amala amalnya sahibi bid'ah, orang yang mengerjakan bid'ah, pemilik bid'ah. Apakah itu bid'ah dalam sholat, bid'ah dalam puasa, bid'ah dalam wudhu, hatta sehingga yada'a meninggalkan bid'atahu bid'ahnya. Rawahu Ibnu Majah. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi bersabda, Allah menolak amalnya orang yang mengerjakan bid'ah, sehingga orang itu meninggalkan bid'ahnya. Jadi selama ada bid'ah nempel dalam dirinya, maka Allah menolak amalan orang itu. Ditolak, nggak diterima. Ya tentunya rugi besar wong kita ini diriwangi ibadah, sholat, puasa, haji. Tujuannya kan agar ibadah kita diterima. Nah kalau kemudian ditolak kan sama halnya kita nggak ibadah. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kajian ini betapa bahayanya kalau kita masih mengerjakan bid'ah. Karena bid'ah itu bisa melunturkan, bisa menghancurkan amal kita. Nah, maka ibarat bid'ah itu seperti bilangan pengali. Pengali 0. Berapapun jumlah bilangannya, kalau dikalikan 0 ya maka menjadi 0. Nggak ada artinya apa-apa. 1 triliun kali 0 ya 0.